Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua anak yatim berpakaian lusuh masuk ke bank hanya ingin mengambil uang 100.000. Tapi mereka malah dihina, ditertawakan, bahkan diusir seperti sampah. Tak ada yang tahu, satu di antara mereka menyimpan rahasia besar. Sekejap, suasana bank berubah. Ketika sang gembel menarik seluruh isi tabungan yang membuat pegawai itu membeku menyesal. Siapa sebenarnya anak ini? Dan kenapa wajahnya tak pernah dilupakan seumur hidup? Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Pagi mulai merangkak, sinar mentari lembut menyingkap gelap malam, membelai sudut-sudut kota yang mulai terbangun. Di sepanjang trotoar yang retak dan penuh debu, seorang pemuda berjalan pelan. Namanya Ardi. Kulitnya legam, rambut kusut tak terurus, dan baju lusuh dengan lengan yang sedikit sobek. Di dadanya, ia menggendong bayi mungil yang terbungkus kain tipis berwarna coklat pudar, sesekali menangis lirih karena kepanasan. Bayi itu adalah adik kandungnya, satu-satunya keluarga yang masih ia miliki di dunia ini. Orang-orang yang berlalu lalang memperhatikan mereka dengan tatapan beragam. Ada yang kasihan, ada yang sinis, bahkan yang memilih memalingkan wajah. Seorang ibu muda berbisik lirih pada temannya, "Kasihan sekali, bayi itu seharusnya ada di rumah, bukan di bawah terik matahari seperti ini." Namun tak seorang pun berani mendekat. Ardi terus melangkah. Peluh menetes di pelipisnya, matanya merah karena kurang tidur. Namun langkahnya tak goyah, karena ia tahu tujuan hari ini, Bank Mitra Jaya. Di tangannya tergenggam erat sebuah buku tabungan tua yang dulu ditemukan di laci kamar almarhum ayahnya. Ayah dan ibu sudah tiada. Ibunya meninggal karena sakit 2 tahun lalu, dan ayahnya, Pak Heru, meninggal saat Ardi masih remaja. Kini, satu-satunya tanggung jawabnya adalah menjaga adiknya tetap hidup. Bangunan ban megah itu tampak kontras dengan kondisi Ardi. Pintu kaca otomatis terbuka saat ia melangkah masuk. Namun pandangan dingin dan tajam langsung mengarah padanya. Seorang satpam mendengus pelan, seolah bertanya, "Untuk apa bawa-bawa anak ke sini?" Ardi terdiam, menahan malu dan amarah. Namun tekadnya lebih kuat. Ia hanya ingin mengambil 100.000 rupiah, cukup untuk membeli nasi, susu, dan 1 botol air minum. Saat nomor antriannya dipanggil, ia berdiri dan melangkah menuju meja layanan. Di sana, seorang petugas muda bernama Mas Burhan menyambutnya dengan tatapan jijik dan suara mengejek. "Maaf, ini bank, bukan tempat minta-minta. Pulang saja." Tawa kecil terdengar dari pegawai lain, mengejek kesederhanaan dan perjuangan Ardi. Meski hatinya terluka dan malu, Ardi hanya membisu. Ia tahu, diam adalah cara bertahan terbaik ketika dunia terasa kejam. Dengan langkah gontai dan mata berkaca-kaca, Ardi meninggalkan ban. Bayi yang ia gendong masih tertidur, tak tahu bahwa kakaknya baru saja dipermalukan bukan karena kesalahan, melainkan karena penampilan mereka yang sederhana. Ardi menatap adiknya, berbisik lirih, "Maaf ya, Dek, kakak belum bisa kasih makan hari ini." Suaranya serak, terhanyut angin sore, tapi di matanya menyala tekad yang tak pernah padam. Ia menghela napas panjang, menatap rumah kecilnya yang mulai rapuh dimakan waktu, satu-satunya warisan fisik yang tersisa dari masa lalu mereka. Setelah memastikan adiknya tertidur pulas di atas tikar, Ardi melangkah pelan menuju sebuah laci tua dari kayu, yang terletak di sudut kamar penuh debu dan kenangan. Tangannya bergetar halus saat membuka laci itu. Di dalamnya terlipat rapi sebuah buku tabungan berwarna biru tua, tepian kertasnya sudah menguning oleh waktu. Itu satu-satunya harta peninggalan yang belum pernah ia sentuh sejak kepergian ayahnya, Pak Heru, lelaki sederhana pemilik saham terbesar di Bank Mitra Jaya. Meski kaya raya, ayahnya selalu mengajarkan hidup dalam kesahajaan. Ardi menggenggam erat buku itu dengan kedua tangannya. Sejenak ia terdiam, termenung. "Selama ini aku diam, berusaha cukup hidup seadanya. Tapi hari ini, mereka telah melewati batas. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya," bisiknya pelan. Satu persatu lembaran buku itu terbuka.
Deretan angka-angka di dalamnya membuat jantungnya berdegup semakin cepat. Saldo terakhirnya menunjukkan jumlah yang hampir mustahil dipercaya, miliaran rupiah. Mata Ardi menatap kosong ke satu titik. Tapi kali ini bukan karena kecewa. Kali ini, ia bangkit. 1 jam setelah peristiwa hinaan tadi pagi, angin terasa berbeda, bukan karena cuaca, tapi karena Ardi telah berubah. Ia berdiri di depan cermin kecil di kamar, mengenakan kemeja putih bersih, celana panjang yang disetrika rapi, dan sepatu kulit sederhana pemberian ayahnya dulu. Wajahnya bersih, rambutnya disisir rapi ke samping. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, sorot matanya penuh keyakinan. Ia melirik adiknya yang masih terlelap, nafasnya tenang. Dengan tas kecil di tangan, memegang erat buku tabungan itu, Ardi melangkah keluar rumah. Langkahnya tegap, namun tenang. Sebelum menuju ban, ia singgah ke rumah sederhana tak jauh dari tempat tinggalnya. Di balik pintu berdiri Tante Anggi, wanita parubaya dengan wajah lembut, adik kandung ibunya, satu-satunya sosok dewasa yang selalu hadir ketika dunia terasa runtuh sejak kepergian kedua orang tuanya. Tante Anggi sering membantu menjaga adiknya, memberi makan saat beras habis, bahkan menyelipkan uang seadanya di bawah bantal. "Tan, boleh titip Dika sebentar? Dia masih tidur. Saya mau pergi sebentar," ujar Ardi pelan, suaranya kini tegas namun sopan. Tante Anggi tersenyum hangat, memegang bahu Ardi. "Tentu boleh, Nak. Pergilah. Tante jaga Dika seperti anak sendiri." Ardi menunduk hormat, lalu pamit. Ia menuju halaman, menaiki motor tua peninggalan ayahnya, yang mesinnya masih ia rawat sepenuh hati. Suara mesin menderu pelan saat dinyalakan. Helm terpasang, wajah menghadap lurus ke depan, ia melaju keluar gang kecil menuju Bank Mitra Jaya, tempat yang kemarin menghina dirinya. Namun kali ini, ia datang bukan sebagai pengemis atau anak muda lusuh, tapi sebagai ahli waris, anak Pak Heru, pemilik warisan yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Bangunan megah ban masih sama, dingin dan angkuh. Tapi kini, kemeja putih bersih yang membalut tubuhnya, sepatu kulit mengkilap, dan cara melangkahnya yang tenang penuh percaya diri, membuat beberapa nasabah menoleh kagum. Seorang satpam yang dulu bersikap sinis kini berdiri tegak, memberi hormat. "Selamat pagi, silakan masuk, Pak," ucapnya sopan, membukakan pintu otomatis. Ardi membalas dengan anggukan kecil tanpa sepatah kata. Matanya langsung tertuju ke layar antrian elektronik. Ia mengambil nomor dan duduk dengan tenang di kursi tunggu. Wajahnya datar, namun matanya tajam mengamati meja layanan. Di teller 1, duduk orang yang tadi mengejeknya, Mas Burhan. Tak lama, suara dari pengeras berbunyi, "A102, silakan ke teller 1. Ardi bangkit perlahan. Langkahnya berat bukan karena ragu, tapi karena ini adalah langkah keadilan. Ia berdiri tepat di depan Mas Burhan yang sibuk mencatat tanpa menoleh. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" tanya Burhan dengan nada datar. Ardi mengeluarkan buku tabungan biru tua dari dalam tas kecilnya, meletakkannya di atas meja, lalu berkata dengan suara tenang namun tegas, "Saya ingin melakukan penarikan tunai 5 miliar rupiah, Mas." Mata Burhan membelalak, alisnya naik, bibirnya terbuka setengah tak percaya. 5 miliar? Bisiknya hampir tak terdengar, menatap Ardi dengan penuh keraguan. Namun Ardi tetap tenang, tatapannya lurus, dalam, dan penuh teka-teki. Mas Burhan mengambil buku tabungan itu dengan ragu, membuka lembaran demi lembar saldo di dalamnya. Saat matanya menyentuh angka-angka yang tertulis, tangannya berhenti seketika, seolah menahan napas. Deretan angka itu bukan sembarang angka. Ini adalah jumlah yang hanya ada di rekening nasabah prioritas. Namun kini, pikirannya jauh lebih kacau daripada angka-angka itu. Pandangannya kembali menoleh ke pria muda di hadapannya. Rambutnya, sorot matanya, garis rahangnya, ada sesuatu yang tak asing di situ. Dengan suara ragu dan hampir bergetar, Mas Burhan bertanya, "Maaf, Mas, apakah Anda orang yang tadi saya suruh pulang?" Ardi menatap langsung ke matanya, tenang dan tanpa emosi yang meledak. Justru dengan ketenangan itulah,
Kata-katanya terasa jauh lebih dalam. Ya, saya orang itu. Yang datang tadi dengan pakaian lusuh sambil menggendong adik saya. Saya hanya ingin mengambil 100.000 untuk makan. Detik-detik itu terasa membeku di ruang teller. Wajah Mas Burhan berubah pucat. Kedua tangannya refleks meletakkan buku tabungan itu dengan hati-hati, seolah memegang benda suci. Ia menelan ludah dan berkata cepat dengan panik. Mas, saya minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu. Saya kira Anda pengemis. Saya hilaf. Ardi tetap berdiri tenang. Tatapannya tajam namun tak menyimpan dendam. Saya tidak datang untuk membalas. Tapi sebelum saya memaafkan, saya ingin bertemu dengan manajer bank ini, Pak Falah. Mas Burhan terdiam, segera berdiri tanpa tanya lebih banyak. Baik, saya panggilkan sekarang juga. Tolong tunggu sebentar, Mas. Dengan langkah tergesa dan napas memburu, Mas Burhan masuk ke ruang kaca di belakang teller. Di dalam, seorang pria berusia sekitar 50-an sedang memeriksa dokumen. Ia menoleh heran saat Mas Burhan membuka pintu tanpa mengetuk. Mas Burhan, ada apa, Pak? Ada nasabah penting yang mencari Anda. Mohon, bisa ke depan sekarang juga. Pak Falah segera berdiri, memasang jasnya dengan cepat, lalu berjalan keluar. Begitu melihat Ardi berdiri tenang di depan teller dengan pakaian rapi dan aura ketegasan, ia tahu ini bukan tamu biasa. Pintu kantor terbuka, dan Pak Falah, manajer Bank Mitra Jaya, melangkah keluar dengan wajah penasaran. Jasnya rapi, tubuhnya tegap, dan biasanya suaranya tenang. Tapi kini ada kegelisahan halus dalam langkahnya. Ia melihat pria muda itu, yang berdiri dengan penampilan bersih, berwibawa, dan sopan. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Ucap Pak Falah, mencoba menjaga wibawa meski nada suaranya penuh kehati-hatian. Ardi menatap lurus ke arahnya, tanpa senyum atau amarah. Wajahnya tenang, suara dalam dan jelas saat berbicara. Saya datang untuk mengambil uang saya. Tadi saya datang ke sini dengan pakaian lusuh, menggendong adik saya, hanya ingin mengambil 100.000 untuk makan. Tapi saya dihina, ditertawakan, dan diusir oleh pegawai Anda, Mas Burhan. Ruangan menjadi hening. Para pegawai mulai memperhatikan, beberapa mencuri dengar dari kejauhan. Mas Burhan berdiri menunduk di belakang, dalam ketegangan luar biasa. Ardi melanjutkan dengan nada datar, namun penuh bobot, saya bukan siapa-siapa bagi Anda tadi. Tapi kini, mungkin Anda akan mengenal saya. Saya adalah anak almarhum Pak Heru, pemilik saham terbesar di bank ini. Mata Pak Falah membelalak, langkahnya terhenti seketika. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Nama Pak Heru adalah nama besar di dunia perbankan lokal, sosok legendaris yang dihormati, meninggalkan kekayaan dan kehormatan tinggi. Kini, putranya berdiri di depannya bukan sebagai orang kaya yang arogan, tapi sebagai anak muda sederhana yang baru saja dipermalukan di tempat warisan ayahnya sendiri. Pak Falah segera mendekat. Suaranya turun hampir gugup. Anda putra Pak Heru? Maafkan kami, Mas Ardi. Saya benar-benar tidak tahu. Ini sangat mengejutkan. Ardi tak menjawab, hanya menyerahkan kembali buku tabungan ayahnya kepada Pak Falah. Lihat sendiri, Pak, agar Anda tahu siapa yang semalam tidur dengan perut kosong, karena dipermalukan di tempat yang seharusnya menjadi haknya. Pak Falah menerima buku itu, membuka halaman saldo. Saat melihat angka fantastis di dalamnya, wajahnya langsung pucat. Ia menatap Ardi, lalu menoleh ke Mas Burhan yang kini tak sanggup menatap ke depan. Suasana di dalam Bank Mitra Jaya mendadak hening. Semua pegawai yang tadinya sibuk melayani nasabah kini terdiam, perlahan menoleh ke arah seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan transaksinya. Hari itu, atmosfer bank berubah drastis. Ada kegelisahan yang menyelimuti. Sebagian pegawai menunduk malu, lainnya saling berbisik panik. Nama itu, Ardi, anak dari almarhum Pak Heru, mantan pemilik saham terbesar bank tersebut. Pemuda yang kemarin mereka remehkan, bahkan sempat dianggap pengemis karena penampilannya yang sederhana,
kini berdiri di hadapan mereka sebagai pewaris sah kekayaan triliunan. Dengan wajah tenang, Ardi menandatangani dokumen penarikan besar. Ia meminta seluruh dana miliknya, puluhan miliar rupiah, untuk dipindahkan ke bank lain. Bukan sekadar transaksi biasa. Itu adalah pukulan telak bagi reputasi dan kekuatan finansial Bank Mitra Jaya. Setelah Ardi melangkah keluar, suasana tak kunjung pulih. Pak Falah, manajer cabang, berdiri di tengah lobi. Wajahnya serius. Ia menekan tombol mikrofon umum. Mohon perhatian. Seluruh pegawai harap berkumpul di area depan. Sekarang juga. Beberapa menit kemudian, semua staf mulai berdatangan. Teller, customer service, administrasi, bahkan petugas kebersihan. Di antara mereka, Mas Burhan tampak paling pucat. Kepalanya tertunduk. Tangan gemetar. Ia tahu apa yang akan terjadi. Pak Falah maju ke tengah ruangan, menatap semua bawahan satu persatu. Mas Burhan, silakan maju ke depan. Langkah Mas Burhan berat. Tapi ia maju. Kini ia berdiri di hadapan rekan-rekannya yang memandangnya dengan campuran iba dan kecewa. Pak Falah menarik napas dalam. Hari ini, kita kehilangan nasabah terbesar dalam sejarah bank ini. Bukan karena mereka bangkrut, tapi karena kita gagal menjaga nilai, gagal menjaga sikap. Salah satu dari kita telah mempermalukan anak pemilik saham utama, hanya karena penampilannya sederhana. Dan karena itu, mulai hari ini, Mas Burhan, Anda resmi saya berhentikan sebagai pegawai Bank Mitra Jaya. Perilaku Anda tidak bisa ditoleransi. Bank ini tidak hanya berdiri karena uang, tapi karena kepercayaan. Ruangan itu kembali sunyi. Tak ada tepuk tangan. Tak ada suara. Hanya bunyi pendingin ruangan dan detik jarum jam yang mengiringi pengumuman pahit itu. Mas Burhan tertunduk. Matanya berkaca-kaca. Tapi tak berkata sepatah pun. Ia tahu, ia pantas menerima ini. Hari itu, seluruh pegawai menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa kesombongan terhadap orang sederhana bisa menjatuhkan kehormatan sebuah institusi besar. Dan dari sinilah kita belajar. Jangan pernah meremehkan siapapun, hanya karena penampilannya. Itulah kisah tentang dua gembel yatim piatu yang dihina dan ditertawakan oleh pegawai bank saat hendak mengambil uang tabungannya di bank. Semoga kisah tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.